get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ada apa nih? Pak, ini ada kegiatan di sini lagi penanaman pohon pisang untuk menambah dana kepada kelompok Cahaya Gemelar. Karena dana itu untuk membangun di wilayah lingkungan kami khususnya RT 45 gitu. Oh begini ya, ini kan kelompok Cahaya Gemelar ya, Iya. penerima manfaat daripada usaha ekonomi produktif yang digulirkan oleh UPK Kecamatan Padaherang. Iya, betul. Sudah berapa tahun tuh bekerja sama dengan UPK? 3 tahun, Pak. Oh 3 tahun dengan ini? Iya, ya. betul. Terus Cahaya Gemelar selain daripada kegiatan simpan pinjam itu apa saja kira-kira? Ya, kegiatan itu, Pak, satu yang sekarang lagi diutamakan terutama menanam pohon pisang. Oke. Terus yang keduanya kita mengadakan jimpitan, terus mengadakan lumbung peceklik dan peternak Oh, ya. kambing. Ya. Itu kegiatan-kegiatan. Tanaman pohon pisangnya kira-kira di mana wae? Nah, itu di masing-masing lokasi anggota yang punya lokasi itu kita ditanam, Pak. Karena kami kalau hitungan anggota itu jumlah kurang lebih 36. 36 orang. Itu Namun- berapa RT? Satu dusun? Satu RT, Pak. Oh, satu RT Satu saja. RT, iya. Oh, belum ke RT yang lain Belum, Ah. belum. Makanya kami minta nantinya untuk memperkembangkan RT yang lain atau kelompok-kelompok yang lain supaya kami sebagai contohnya gitu. Terus ketua daripada Cahaya Gemelar itu siapa di sini? Nah, ketuanya Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat. Iya, iya. Nah, terima kasih ya, Pak Rahmat. Terus bisa tidak kami dibawa misalnya jalan-jalan melihat daripada masyarakat menanam dan melakukan apa namanya penanaman pohon pisang, yang mana pohon pisang itu nanti hasilnya ya, hasilnya mau digunakan atau mau dipakai sebagai kas daripada kelompok Cahaya Gemelar, begitu? Ya, betul. Boleh? Bisa. Mari Pak. Itu Ya, namanya. mungkin ini salah satu contoh dari Oh. kegiatan kelompok kami cara penanaman pohon pisang yang di sini ini mungkin ini sebagai contoh. Untuk yang lain-lainnya mungkin akan menyusul nanti dan insya Allah ntar akan kelar. Iya. Ini lahan punya siapa lahan? Yang punya lahan ini siapa Punya ini? anggota, Pak. Ini termasuk punya anggota Namanya kelompok. Bapak Jayo. Oh, Pak Jayo. Mana Pak Jayo? Ya ini. Oh, Pak Jayo ya. Ya. Berapa pohon pisang yang ditanam di sini? 50. 50 pohon pisang? Iya, 50 Semua pohon. untuk kelompok? Ya. Wah, hebat sekali. Terima kasih ya. Berapa luas lahannya? Luasan sekitar 200 batal. Oh, Ridho, Ridho. ikhlas, Ikhlas. ke korban negara. Iya. Bagus. Terus sudah berapa apa namanya? Berapa pohon pisang yang sudah ditanam? Ini baru mulai. Oh, baru mulai ini? Iya, baru mulai ini ditanam. Baru mulai. Rencananya berapa pohon pisang nih? Rencananya 50-an. 50. Ya, 50. 50 pohon pisang. Kira-kira kalau berbuah nih satu tandan berapa nih? 15 kilo. 15 kilo. Ya. Berarti kalau 5 kali 15 banyak ya? Ya. Susah ngitungnya ya? Ya, itu. Terus kira-kira dalam setahun nih berapa kali berbuah nih? Tahun satu kali. Satu kali. Satu kali ya. Nah, terus setiap tahun seperti ini? Yang pertama enggak, yang keduanya enggak 1 tahun. Yang Tanam kedua, lagi. Iya. Terus bisa tidak kami ditunjukkan tempat yang lain, misalnya di halaman mana lagi gitu? Bisa. Ya, oke. Silakan ditanam, Pak. Saya yang nanam ya? Iya. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim untuk Cahaya Gemelar. Manfaat bagus banyak. Oh, wong lanang ya landung. Nek wong wedon ora. Ini yang ini lagi ya? Nah, ini lanjutan dari penanaman pohon pisang yang tadi itu. Yang lagi ada 50 batang pohon pisang. Ini punya siapa lahannya ini? Ini lahannya Bapak punya Sade. Bapak Sade. Oh, punya
Pak Sade. Dah izin ya sama Bapak Sade. Udah Pak. Sampun izin nggih, Pak. Udah. Yang Jawa. Iya Pak udah. Ini selain daripada pisang apalagi nih? Kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok Cahaya Gumelar itu. Ada banyak sih Pak. Oh, banyak. Iya. Apa saja? Coba. Di antaranya mungkin yang udah berjalan ada jimpitan, ada kambing, juga ada income gerabah yang ada, juga lumbung peceklik. Kita ke kambing ya. Bisa ke kambing langsung ya. Bisa. Ini mungkin Pak salah satu dari kekayaan kelompok yang ada. Kelompok kita beli kambing, terus dipiaranya sama anggota. Oh, anggota. Jadi bagi hasil lah. Bagi hasil dengan Iya, kelompok. Tapi ini harta kekayaan kelompok. Iya, harta kekayaan kelompok. Ini dapat uang beli kambing itu dari mana nih? Kalau asal muasalnya itu dari jimpitan. Dari jimpitan Iya, ya. dari pokok-pokoknya kelompok itu dari jimpitan. Udah berapa ekor nih? Ini kalau dihitung berapa Pak? 12. Ini 12. 12 ekor. Ya, yang di sini 12. Yang ada 12. Ya, yang sudah di sini, ada di kandang sini Pak. kalau dihitung dari awal tuh berapa ratus ekor sudah? Kalau dari awal mulainya cuma 2 ekor, kita beli kambing, terus sampai sekarang dari 2004, sehingga sekarang kurang lebih ada 18 ekor semua kambing kelompok. Semuanya dari tahun Iya. 2004. Cuman ada antara kambing dan domba Pak, kambing potong. Yang sudah terjual, yang dipotong. Ya itu yang sisa sudah terjual sama dipotong kambingnya, Sisa yang terjual dan dipotong. dipotong. Setiap ada syukuran bulan surat, Dipotong untuk apa? syukuran. Syukuran, Iya. syukuran. Tiap tahun. Oh, syukuran Muharraman Iya, ya, iya. kegiatan Cahaya Gumelar. Kegiatan saya gelar setiap tahun. Terus selain daripada kambing, apalagi nih? Ya itu Yang ada bisa kami lihat. ada padi Pak. Cuman untuk sementara padi sekarang lagi dikeluarkan karena lagi adanya cocok tanam. Jadi kemarin sebelum adanya cocok tanam atau musim traktor, kami mengeluarkan padi yang ada untuk dikelola masing-masing anggota. Itu kita bagikan karena itu untuk cocoknya tanam mengenai biaya traktor. Beli pupuk, beli segalanya itu dari padi yang ada di lumbung. Untuk sekarang lagi kosong lumbung, cuman Oh, kalau lumbungnya ada ya? lumbungnya ada Pak. Lumbungnya Bisa ada. lihat lumbungnya ya? Bisa Pak. Ya. Nah ini mungkin lumbung dari lumbung padi kelompok Cahaya Gumelar. Cuman sekarang saat ini sudah lagi kosong karena dikeluarkan ya untuk bantu-bantu anggota lah dalam permodalan ini cocok tanam. Nah terus kenapa diadakan lumbung peceklik? Mungkin dari kami untuk memperingan anggota juga untuk menambah income buat kelompok. Namanya juga kelompok tani Cahaya Gumelar Pak. Terus kemudian konsepnya sendiri daripada lumbung paceklik ini dengan pendapatan kelompok ini seperti apa, bisa diceritakan nggak Pak? Bisa. Pendapatannya begini Pak. Ini lumbung peceklik kami dikeluarkan kepada anggota, misalnya 1 kintal, nanti kembaliannya itu jadi 1 kintal 10 kilo Pak, dalam 1 musim panen. Terus kemudian kelebihannya yang 10 kilo itu diapakan? Nah, kelebihannya itu kita simpan untuk nanti mau cocok tanam lagi, kita dikeluarkan lagi, dipinjamkan lagi kepada anggota. Berarti praktis kalau untuk lumbung paceklik ini konsepnya bukan simpanan uang ya Pak ya? Bukan. Jadi simpanan berupa padi. Karena ini mengurus tentang pertanian Pak, dari padi. Selain lumbung paceklik ini mungkin ada usaha lain yang dikembangkan oleh kelompok Cahaya Gumelar Pak? Ya ada lagi Pak, mengenai ini yang sudah terlihat dalam posisi lumbung peceklik yang kosong, mengenai gerabah-gerabah. Di sebelah sini ada, di dalam. Terus di sebelah sini lagi ya ada. Peralatan-peralatan Pak. Jadi peralatan misalnya anggota kami sebagai Cahaya Gumelar itu mengadakan hajat, ini bisa digunakan Pak. Yaitu termasuk dana sewan.
Ya dari sewaan ya berarti ya ini ya Ini disewakan. bisa untuk disewakan kepada anggota atau di luar anggota bisa Pak. Oke. Selain ini lagi saya tertarik ke jimpitan itu Pak, seperti apa Pak? Oh, Kita ya, mungkin ya. bisa lihat jimpitan itu seperti apa, kemudian konsepsinya seperti apa. Ada yang bisa dilihat Pak, kena jimpitannya Pak? Lain kesetor kaditu ka imah. Mentang nyokot negara ke setor ka imah. Banyak ti dia tuh datang. Itu kantongnya ada ke. Nah, itu ada Pak mengenai tentang jimpitan. Itu memang kegiatannya ibu-ibu ya, itu kegiatan ibu-ibu setiap sore atau pagi itu bagaimana kesempatannya ibu-ibu. Jadi kita mengambil jimpitan yang penting tiap hari ada pemasukan bentuknya jimpitan. Nah, yang saya mau contohkan sekarang ibu-ibu, marilah kita lihat dulu ibu-ibu yang mau mengambil jimpitan. Pak. Ayo Pak. Yuk. Oke. Bu, ngambil apa Bu? Jimpitan. Oh, jimpitan. Ini ya jimpitan tuh. Ya. Oh, kok sedikit sekali sih? Kan Kurang satu- banyak. Satu kali itu, satu kali Oh, narik. iya, satu kali narik ya. Iya. Ini ada 1 on. Ya, ada. 1 on. Kalau anggotanya 30 yang masuk. 30 ya. Berarti kalau 1 hari 1 on berarti 3 kilo. 3 kilo ya per hari. Iya. Kalau 1000 hari, wah banyak Banyak nih. Pak, banyak Pak. Ini untuk Cahaya Gumelar juga. Cahaya Gumelar Pak untuk anggota Cahaya Jadi Gumelar. bisa untuk membantu masyarakat dalam ekonomi ya. Iya, betul. Terus dalam misalnya ada yang sakit sebagainya juga Iya, ini bisa. iya. Terus ada yang udah beli beras pun jadi nggak beli karena bisa dibantu dari ini, ada keringanan mengenai harga. Iya. Ini Bu ya, saya serahkan ya jimpitannya buat Ibu. Buat kelompok Cahaya Oh Gumelar. iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Tapi kalau seperti ini perlu apa namanya, perlu diketahui oleh pemerintah keberadaannya. Oh ya, itu yang sangat kami inginkan Pak. Karena adanya kami punya kegiatan-kegiatan itu, yaitu yang saya lagi diinginkan sekali, kepengen dilihat oleh pemerintah mengenai Itu kemajuan kelompok. sudah ada penetapan pemerintah desa. Sudah ada Pak. Sudah. Sudah. Pengakuan dari desa sudah. Sudah ada. Cuman SK-nya yang belum. Oh, SK-nya yang Iya. belum. Nah, kebetulan Oh, nih iya. Ibu KPMD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini KPMD daripada Desa Sukanagara. Iya Pak, iya. Mungkin ini Ibu bisa berbincang dengan Bapaknya. Ya boleh ya. Ya. Bagaimana barusan yang dibicarakan tentang Ini SK, yang Pak? dibicarakan Bu mengenai tentang prelek. Ya. Barusan kan kita adanya prelek itu jimpitan. Kalau 1 orang itu 1 on. Nah, kalau dihitung 30 berarti per hari kita bisa 3 kilo. Nah, namun kami untuk saat sekarang itu kepengen punya pengakuan dari pihak pemerintah gitu Bu. Ya, bentuk pengakuan berbentuk SK, insya Allah nanti saya fasilitasi ke pihak desa dan mudah-mudahan nanti secepatnya bisa Bapak pegang. Amin. Kalau Terima sudah kasih. jadi, nanti ada tanda tangan dari kepala desa, Ya. nanti saya antarkan ke sini. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Hidup KPMD. Hidup Indonesia maju. Ya, sip Pak. Wilujeng atuh. Ayo. Iya masang naon ya? Supaya truk wali kan jadi truk teh abis tadi apa jadi rusak jalan karena Jadi Ini kan pembangunan swadaya murni Pak. ini pembangunan swadaya murni. Ya, dari kelompok juga. Oh, ini kelompok dari kelompok Cahaya Gumelar juga. Iya. Nah, terus ini Sirtu ini dari mana ini? Dari kelompok juga. Dari kelompok. Ini merupakan sebuah kontribusi ya berarti bagi pemerintahan desa dari kelompok masyarakat secara swadaya dengan penuh kesadaran yang tinggi. Artinya ya ini memang apa namanya? Kalau kelas jalan ini memang tidak layak untuk truk gitu ya. Jadi memang harus dibatasi tonasenya begitu ya maksudnya. Betul. Sehingga daripada pelestarian pekerjaan apa namanya jalan ini menjadi lebih lama, kemampuan daya pakainya lebih lama begitu ya. Iya. Betul. Ini berapa nih biayanya? Sekitar 300 ribuan. 300.000. Iya. Ini di sini saja portalnya? Enggak, di sana di depan Di ada ujung lagi. ada lagi Oh, Pak. di sana di ujung ada ujung, lagi. ya, Berarti udah 600.000 dong. Iya. Betul. Wah, hebat ya Cahaya Gumelar bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah desa dalam membangun. Iya. alhamdulillah. Terima kasih Pak. Pak Jaya. You should fly right. You know, You should fly
If you're gonna fly, you need to fly right. You better fly. Yeah, you do, baby. Asal aja bengi, tapi nek bengi ora mentu ada parti. Pemirsa, ini merupakan kunjungan kami pada kelompok Cahaya Gumelar yang rencananya akan dijadikan sebuah kelompok eksekuting. Tapi alhamdulillah dari sekian indikator calon daripada kelompok eksekuting itu nilainya di atas 3 semua gitu. Jadi kalau dirata-ratakan bisa sampai dengan 18 sampai 19. Jadi semua daripada indikator untuk kelompok eksekuting sudah ada. Kompak ya. Ini kompak kegiatannya. Dalam kegiatan itu kan ada jumsi ya. Ada kegiatan jumsi, kemudian masyarakat ini setiap Jumat sebelum Jumatan mereka melakukan kegiatan lingkungan yang berkaitan dengan misalnya saluran air, kemudian kebersihan jalan, terus juga melakukan pemeliharaan di mana ada lendutan, amblas jalan dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh masyarakat setempat dengan sebuah kesadaran yang tinggi, begitu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Masyarakat sudah memiliki tekad bahwa tidak akan menjadi objek daripada pembangunan, melainkan jadi pelaku. Kemudian masyarakat mengatakan inilah kami, begitu, desa membangun. Oke, eta di kelompok Cahaya Gumelar teh konsep dan tujuan supaya kumaha gitu. Ya tujuannya kita jelas Pak, itu pengen membangun lingkungan terutama. Terus kedua juga membantu masyarakat bagi yang kurang mampu. Satu misal mengenai sekarang yang kurang mampu itu kan kena sakit atau kena apa-apa. Nah karena ada dananya simpan pinjam di kelompok itu kan bisa kita pinjamkan selagi dia membutuhkan dana. Nah itu yang terutama mengenai tentang tadi adanya jimpitan di kelompok Cahaya Gumelar. Itu tadi yang saya lihat itu jimpitan kan ada 2 ya Pak ya. Yang satu yang lumbung paceklik, iya. Nah itu yang mungkin tidak dikonversikan ke uang, Iya. tapi mungkin jimpitan yang jadi bisa dikonversikan ke uang. Iya betul itu. Itu juga bentuk simpanan ya Pak ya. Bentuk simpanan mengenai itu gerabah yang tadi untuk mengenai ada yang hajatan itu juga berbentuk uang karena kita bisa disewakan kepada anggota adapun di luar anggota. Ya itu mah harta anggota lah seperti itulah. Untuk menjadi menambah adanya saham. Ya. Kas yang adanya di kelompok kami gitu. Ada tabungan lain tidak, misalnya kan kalau jadi anggota itu biasanya ada simpok ya, simpanan pokok. Ya. Ada simwa, simpanan wajib. Terus ada simpanan juga sukarela. Kalau sukarela kan di hari jimpitan itu ya. Ya. Itu jadikan tabungan atau tidak dikumulatifkan saja hasilnya? Dikumulatifkan saja itu Pak. Hasilnya. Iya. Itu Dikumulatifkan saja. untuk dijualnya berapa hari sekali? Apanya? Jimpitannya. Nah itu setiap mau kumpulan kita adanya musyawarah kan 36 hari sekali. Oh 36. Ya, 36 hari sekali. Yang 1 bulan itu 30 hari Pak. Ya kan kalau Selasa Kliwon, tepung Selasa Kliwon itu 36 satu bulan Pak. Ya berarti ini kalau jelas. perhitungan 1 bulan itu kan berarti 30 hari. Ya. Tapi kita kan ngitungnya cuma malam Selasa Kliwon. Oh, Ya. berarti dalam satu kurun waktu 1 tahun itu hanya 10 kali pertemuan ya? Iya betul. Oke. Jadi Ya 30. setidaknya ada pertemuan rutin walaupun Iya, tiap iya. Selasa Kliwon. Iya. Mungkin nanti ke depan pertemuannya bisa lebih lebih Sering. rutin lagi Pak. Iya Nah, itu bisa. kan
Kadang-kadang atau begini, gimana Pak. atau memang harus Selasa Nah, Kliwon itu gitu. ditentukan karena waktu, karena saking adanya kesibukan khususnya di wilayah kami kan kesibukan sangat banyak, Pak. Mengenai pertanian seperti saat sekarang kan lagi musim cocok tanam, mungkin kalau melihat warga itu kelihatan capek. Jadi kita mengambil waktu, yaitu yang tadinya 1 bulan pun kita diundur menjadi menambah 6 hari. Udah menjadi kesepakatan kita kebersamaan. Ini Pak, kesepakatan itu tertulis nggak Pak? Ya tertulis, Pak, ada tertulis. Mengenai misalnya ada sewan juga ada tertulis. Jadi misalnya kita mau pinjam seng, bangku apa tertulis, semua adanya tertulis. Mengenai dana yang akan dipinjamkan juga tertulis. Terus misalnya ada yang sakit, kami mengasih bantuan juga tertulis ada. Kalau begitu berarti sudah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya atau belum? Maksud rumah tangga yang mana? Anggaran dasar, jadi aturan main daripada kelompok, misalnya dari pasal ke pasal gitu, ayat ke ayat, yang berkaitan misalnya dengan pergantian kepengurusan, terus kemudian anggota yang tidak lagi menjadi anggota gitu, atau ada anggota yang baru misalnya aturannya secara tertulis. Nah, itu kan dituangkan di dalam anggaran dasar. Iya, itu ada, Pak, ada. Misalnya sekarang ada anggota baru, satu misal. Sekarang misalnya ada yang baru pindah tapi ikut dengan adanya kelompok Cahaya Gemilang. Nah, itu kan ada kebijakan dari kelompok. Sebenarnya sekarang kelompok sudah punya anggaran dana 1 misal. Kalau dihitung dari 36 itu per orang udah harusnya 1.500.000 1 misal. Tapi ada yang baru mungkin kita cuma ditarik 1 juta. Nah, itu juga bisa diansur. Misalnya tidak begitu 1 juta langsung, itu aturannya tidak. Jadi misalnya tiap bulan mau kasih 50, mau kasih 100, yang penting dia siap untuk menjadi anggota kami. Itu bisa, aturan ada di situ. Nanti ada. nggak mesti setahun ya beresnya. Enggak. Ketika pinjam ke kelompok Cahaya Gumelar dengan uang yang ya, taruhlah bukan. Ini berarti ada 2 sumber ini. Ya, Satu sumber yang dari UPK, Iya. terus yang keduanya sumber yang sudah dipunya oleh kelompok Cahaya Kelompok Cahaya Gumelar Gumelar, sendiri. ya, Nah, ini betul. berarti ini apa ya? Mungkin nanti kawan-kawan dari UPK bisa lebih bisa membina lagi gitu Iya. kelompok ini mengenai apa itu aturan-aturan yang harus dituangkan seperti apa, mungkin difasilitasi. Bukan berarti kawan-kawan UPK nanti mengintervensi atau dalam artian ikut campur dalam aturan. Tetap aturan-aturan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada, hanya saja difasilitasi sedemikian rupa sehingga itu dalam bentuk tertulis dan bisa disepakati bersama. Iya, seperti betul. itu. Nah, itu mungkin aturan-aturan yang sudah begini, Pak. Misalnya kita mau punya anggaran seperti satu contoh tadi, itu ada mau adanya kematokan, itu kan harus kesepakatan dulu. Tanpa ada kesepakatan tidak berjalan. Jadi melalui sebuah proses musyawarah Iya, terlebih dahulu, iya, betul. dilakukan secara demokrasi, Iya. ada berita acaranya, ada daftar hadirnya, begitu ya? Iya, betul itu ada. Artinya ini berarti kan sudah tertib ya, hanya saja mungkin supaya bisa lebih terarah lah. lebih terarah Iya, begitu ya yang itu. Insya Allah nanti juga kami ya terus menerus membantu dan sharing lah istilahnya kalau ke sini dari UPK ke sini, terus juga bersama-sama dengan kader pemberdayaan masyarakat desanya Bu Yeti berkunjung ke kelompok Bapak. Nantinya nanti juga di sana kan tadi satu hal lagi ya, SK ya. Iya. SK belum belum sampai saat ini Cahaya Gumelar keberadaannya seolah-olah begitu. Padahal kalau melihat proposal di sana ada register, sebetulnya sudah. Justru itu hanya makanya saja, kan ini yang rada aneh itu saya temukan tidak cuma di sini. Dalam artian apa? Ketika kelompok ini istilahnya mengajukan proposal, kemudian direkomendasi, bahkan ada tanda tangan Kades dan BPD. Ini kok kenapa
tidak ada bukti itu, tidak ada bukti Bukti fisik. penguatan itu dari di kelompok sendiri. Mungkin nanti Ibu Yeti ya KPMD di sini bisa membantu ya Bu ya. Tadi juga sudah dijelaskan kesiapannya, dan di sisi lain mungkin KPMD juga bisa terus berkoordinasi dengan kami di kecamatan seperti itu. Arahan-arahan kira-kira yang dibutuhkan apa oleh kelompok ini supaya cita-cita kelompok ini tercapai semua. Kan seolah-olah kita mau ngebentuk semacam UPK yang ada di desa ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Dan memang saya juga tidak bisa menjanjikan hal ini bisa cepat. Di satu sisi ini mungkin hal baru, baik itu di Kabupaten Ciamis maupun di kabupaten, apalagi di Kabupaten Pangandaran yang baru ya Pak ya. Iya. Cuman mudah-mudahan dengan upaya kita lebih memperkuat diri, kemudian upaya pembinaan dari UPK bisa lebih rutin lagi. Insya Allah Pak, tujuan kita bisa tercapai dengan cepat seperti itu. Terus Kang Jayo, itu selain daripada kan ada usaha kelompok ya, yang disebut dengan usaha bersama, sehingga muncul RUB, rencana usaha bersama. Kemudian ada rencana usaha anggota. Nah kalau Kang Jayo kan juga bergerak di bidang unggas, ya di bidang unggas, di bidang entog ya. Ya betul. Kemudian sudah berapa ekor nih sekarang? 40. 40 ekor. Ya, Ya mudah-mudahan nanti seperti yang dilakukan di kelompok Itikuri bisa menyebar, bisa berkembang gitu ya. Di kelompok Itikuri di sana di Karangpawitan itu ada yang disebut dengan komunitas bebek dan entog. Masyarakat setempat hampir semuanya, bahkan hampir tidak ada yang tidak gitu ya, yang tidak beternak daripada unggas. Karena kalau unggas kan misalnya butuh uang 100.000 bisa jual satu ya sekarang. Nah itu kebetulan juga sumber daripada potensi alam untuk mendukung daripada sumber pakan sangat melimpah ruah gitu ya, sangat melimpah ruah di sini. Tidak harus tergantung kepada pakan yang dibuat oleh pabrikan gitu ya. Jadi bisa menggunakan pohon pisang, pohon pepaya, karena pohon pepaya di sini kan kalau sudah memerah dibuang tuh. Dibuang sayang. Ini ratusan pohon ya, ratusan pohon pisang pepaya, ribuan pohon pepaya di sini ya. Jadi di sini juga subur ya, pohon pepaya jenis California. Hanya saja ini persoalannya tetap saja kepada pasar. Artinya kalau di sini ada pabrik caos ya, ada pabrik caos didirikan di sini, ada investasi ke pabrik caos, saya kira tidak mahal, ini potensinya sangat mendukung begitu. Terus saya ini tertarik juga Pak, tadi kan kita lihat di sana buat portal itu dari ini kelompok ya Pak ya. Ya mungkin sementara ini ya ada kontribusi untuk lingkungan sini dulu lah seperti itu. Terus kemudian sirtunya juga yang untuk perkerasan ini juga dari kelompok juga. Selain dari jalan yang tadi itu dengan portal yang tadi, apalagi nih Pak kontribusi untuk kelompok? Nah itu mengenai penerangan lampu Pak. Penerangan lampu ya? Penerangan lampu itu khusus di kelompok RT 45 itu setiap rumah Di pinggir jalan semua ada lampunya Pak. Satu Jadi rumah supaya nggak gelap ya? Iya, jadi satu rumah satu. Jumlahnya berapa Pak Rahmat? Berapa tiang? 32. Itu ngabisin dana berapa Pak? Itu kalau ngabisin dananya kan seperti ini Pak. Misalnya satu anggota itu kan cuma dipungut 1.500. Nah, itu kan nggak cukup Pak 1.500. Itu pungutan itu untuk pemeliharaan lampu. Barangkali ada lampu yang mati, itu untuk membeli lampu. Karena lampu itu kadang-kadang kan ada yang mampu sebulan, 3 bulan sudah mati. Nah itu diganti dari anggaran yang 1.500. Tapi dari anggaran mengenai listrik itu setrum
itu kebijakan anggota semua. Jadi itu mau entah habis berapa saya nggak tahu, karena itu kan ada beda-beda, ada yang 30.000, ada yang 20.000, dan ada yang sampai 9.000 per rumah atau per anggota. Jadi itu masing-masing. Cuman kalau pembayar listrik itu ditopang dulu dari dana kelompok. Satu misal jumlahnya 32 apa tadi Pak Rahmat? 32. Nah itu 32 nanti dibayar dulu oleh kelompok. Setelah itu nanti anggota mengembalikan kepada kelompok. Itu ada lebihnya enggak? Misalnya kan begini, misalnya di rekening tagihannya itu misalnya 30.000, kan harus disetor tuh ke sana ke KUD. Ya itu yang 30.000 ditambah nggak? Ditambah yang tadi yang 1.500 itu. Oh 1.500. Iya. Ditambah 1.500 buat pemeliharaan lampu, transport setor begitu ya? Iya. Atau enggak? Iya. Kalau terus sisanya untuk kas ya? Transport setor kan itu diambil sudah 500. Jadi pengumpulan dana dari sisa rekening listrik kalau nggak salah ada sisa 45.000 dari sisa rekening listrik yang terbayar, 35.000 untuk kelompok untuk biaya perawatan. Sisanya itu buat bensin, buat yang narik, buat kolektor, bagian yang ngurusin Pak, kan ada yang bagian ngurusin. Buat kolektor kelompok itu. Wah ini udah ada upahnya juga ya? Ada. Berarti di luar tiang juga itu dari mana kalau tiangnya? Di luar tiang lah. Tiangnya dari mana? Itu tiang dan dari peralatan lampunya itu dari kelompok semua. Kalau semua peralatan lampu dari kelompok. Dari kelompok peralatan. Tiang sementara ini mungkin karena dana belum mencukupi untuk yang permanen, sama itulah pohon randu, awet. Iya, ya jelas ya Pak ya. Ini kan penghijauan sekalian nempelin itu ya. Kegiatan Pak. Iya, jadi melihat potensi yang ada, kenapa tidak dimanfaatkan kan gitu. Yang mudah-mudah aja kalau misalkan adanya pohon randu ya pohon randu. Kalau mungkin di Patrisno tadi bilang kelompoknya adanya pakan bebek ya Patrisno ya. Pakan bebek itu nggak susah-susah selain dari dedak gitu kan, ada juga gedebong pisang. Sebetulnya dengan potensi alam yang kita punya ini desa bisa membangun sebetulnya. Iya, ekonomi kita bisa bangkit. Bisa lebih kuat. Kita bisa bersuara daripada daging gitu. Tidak harus impor aja. Makanya ini kalau udah ngobrol impor bahaya ini. Sekarang kan baru percobaan ini lah. Nantinya mau disebarluaskan ke lingkungan juga agar lingkungan bisa semua merawat entok gitu loh. Masalahnya sekarang mau lagi percobaan ke pakai pakan ini seperti apa, pakai pakan ini. Di sini kan rata-rata kalau miara yang entok itu takutnya ke pakan larinya, pakannya sedang boros itu ini gitu. Tapi kalau sekarang pakan udah diketemukan dari misalnya pohon pisang, terus daun pepaya gitu kan, agak menunjang ringan sedikit itulah. Iya betul Pak. Penemuan baru dari Patrisno itu. Betul. Nah otomatis kan selain itu juga kita punya RBM juga ya Pak ya. Kita punya RBM juga, ruang belajar masyarakat. Siapapun boleh di situ berdiskusi, termasuk bagaimana upaya-upaya pengembangan usaha seperti itu. Salah satunya kan mungkin informasi dari Patrisno juga kayaknya hasil ngariung di RBM ini ya. Iya, betul. Ya alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan RBM juga bukan cuma di sana. Untuk sementara ini memang di sana dulu lah. Nanti ke depan bisa jadi Cahaya Gumelar kasih lagi kontribusi buat masyarakat di desanya, bikin RBM di sini bisa jadi pusat informasi untuk Desa Sukanagara. Selain ada yang di depan rumahnya Patrisno. Itu ada rencana begitu Pak. Setelah melihat ada RBM di daerah Bali itu, kami kemarin ya sangat senang melihatnya, juga kami sedikit ada gremes pengen bikin begitu. Jadi supaya nanti apalagi kelompok kami nanti itu sudah terlihat oleh desa atau pemerintah desa. Terus di sini sudah ada tempat seperti yang ada di Bali itu RBM. Nah itu kan nanti barangkali di sisi lain dusun-dusun yang mana ikut ke sini bisa berkonsultasi bersama. Terus dari Bali datang ke sini kita sering adanya pertemuan. Mungkin itu nanti tidak dibatasi seperti yang ada di saya 36 hari, itu kan tidak. Sewaktu-waktu kita pengen pertemuan, tinggal adanya di Cahaya Gumelar,
nanti di sana ada lagi kan kita sering adanya pertemuan, jadi saling tahu apa yang harus kita bisa melanjut untuk kelompok kami untuk bikin besar dananya. Seperti contoh tadi Pak Trisno menceritakan adanya unggas, itu kami sangat ingin mendukung sekali adanya kelompok di sini, adanya ternak atau apa, karena pakan itu sangat ringan, yaitu yang diceritakan tadi dari pohon pisang, dari daun pepaya, nah itu kan bisa digunakan. Nah itu gagasan yang saya sangat mendukung sekali itu, karena kami yang sekarang dilaksanakan itu kan pakan sama dedak itu kan sangat tidak terhitung, jadi akhirnya kan kita mundur. Nah setelah ada gagasan dari tadi Pak Trisno itu gedebong, daun pepaya, nah itu saya akan mencoba ikut. Tinggal pengolahannya seperti apa nanti. Tinggal pengolahannya. Gini apa ya, selain dari pembelajaran buat masyarakat di lingkungan sekitar, nanti kita punya pusat informasi di LBM lah seperti itu. Bisa jadi juga ini nantinya terjalin komunikasi masyarakat antar desa, Pak. Ya. Gitu. Walaupun istilahnya sekarang dari Karangpawitan ke sini kan lumayan nih Pak, jauh kan. Ya. Tapi dengan adanya kegiatan yang semacam itu seperti itu, pembelajaran, terlebih lagi minat masyarakatnya juga, terutama ada yang ke peternakan juga dari kelompok Cahaya Gumelar ini, diharapkan bisa lagi mengajak kawan-kawan yang lain, mungkin kelompok-kelompok yang lain supaya bisa lebih bangkit lagi. Dimulai dari kelompok Cahaya Gumelar ini, mudah-mudahan virus-virusnya bisa menyebar itu Pak. Iya. Virus-virusnya bisa menyebar. Virus Bukan positif. virus positif tentunya gitu. Nanti kenapa tidak kita bikin istilahnya tahun depan mudah-mudahan ada pelatihan kelompok lagi dari DOK ya, seperti itu kita tampilkan kelompok Cahaya Gumelar ini dengan konsep-konsep yang ditawarkan, bisa jadi pembicara di sana dan mudah-mudahan bisa memotivasi kelompok lain seperti itu. Siap ya Pak ya? Siap.